Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Jalan Paus, daerah Pekanbaru Riau, dan saya ingin bertemu dengan Ketua DPW Pekanbaru Bapak Zaidir yang sukses membawa Dusana Anies kemarin di waktu acara kedatangan Anies. Dan saya akan coba menanya bincang-bincang apa rahasia kesuksesan ini. Ini lokasi beliau, sekretariatnya. Jadi mungkin daerah sinilah tempat bincang-bincang yang bernuansa enak dipandang, sejuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Friza. Alhamdulillah naik ketemu dengan Ketua DPW Riau Bapak Zaidir. Alhamdulillah kemarin kalau kita amati nih, kita dari DPP Dusana Anies merasa bersyukur dan bangga dengan kinerjanya Bapak Zaidir dengan timnya di sini gitu. Nah, pertanyaan kami kemarin kan begitu sibuk Pak, ya, kira-kira apa yang membuat rahasianya kemarin itu Dusana Anies di Riau ini sangat antusias sekali Pak? Ya, Pak Friza, pertama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Friza atas kunjungan tim media dari DPP Dusana Anies Pusat tentang masalah animo dan antusiasnya Dusana Anies Riau. Itu tidak lepas dari sebuah rasa cita-cita ingin melahirkan sebuah perubahan, didasari sebuah pengabdian diawali dengan sebuah kerelaan. Jadi penggalangan massa di sini kami melakukan sentuhan baik dari hubungan emosional sesama pemilih dan Dusana, diawali dari keluarga dan kemudian disebarluaskan ke masyarakat melalui jaring-jaringan pertemanan. Sehingga di situ tiap bulan kita mengadakan pertemuan rutinitas yang kita galang dengan wirid, dapat siraman rohani, ceramah agama. Disitulah kita sampaikan tentang keberadaan Anies, sehingga Anies ini ibaratnya gampang untuk disampaikan kepada masyarakat dengan bukti kinerja, sama orangnya yang santun, orangnya yang lembut dan agamis dan sangat amanah dalam tugasnya Jakarta, sehingga masyarakat menemukan cinta dan simpatinya kepada Anies. Dengan adanya acara kemarin, kami dari relawan Dusana Anies hampir ibaratnya itu sebagian besar dihadiri oleh Dusana Anies, ribuan di Riau, Kumparwa. Itulah hasil selama ini kinerja menggalang kebersamaan dalam sebuah wadah ikatan silaturahmi dalam bingkai tali kasih Dusana Anies yang kita rajut Pekanbaru Riau umumnya, sehingga membuahkan hasil waktu deklarasi dan rapat umum Anies kemarin di Gajah Mada Pekanbaru itu luar biasa. Sehingga itu di luar dugaan kami. Alhamdulillah malamnya kami mengajak Anies, dijamu oleh Dusana Anies di rumah makan Bekas Melayu, dihadiri 1.500 orang. Kebanggaan dari kami itulah bisa mendatangkan Anies, dan Anies bisa menyalami warga dan keluarga besar Dusana Anies. Itu sebuah hadiah bagi kami. Jadi Dusana Anies jadi perhatian ya, bagi Anies, dan juga ya sebenarnya Dusana ini dari pusat juga demikian, termasuk dari Ketua Presidium Bapak Laude Basir gitu ya. Cuma yang kemarin saya waktu sebelum Anies datang ke sini, kita sudah melihat acara-acara yang dibikin oleh DPW Riau ini. Ketua Umum sebenarnya sangat salut dan berbangga hati, khususnya para pengurus yang ada di DPP itu. Wah, ini pasti Riau ini luar biasa gitu. Dan kenyataannya juga pas ada kedatangan penyambutan Anies hingga sampai Anies pulang, itu kelihatan itu spontanitas dari Dusana Anies. Ini kiat-kiatnya gimana nih Pak? Caranya begini biar mungkin dari DPW lain atau untuk
bisa belajar nih kepada Bapak ini. Ya, deketnya pertama Pak, informasi dan penyebaran berita. Ya. Karena masing-masing kami, masing-masing kabupaten, 12 kabupaten yang ada di Pekanbaru Riau ini, itu sudah terbentuk semua. Sehingga masing-masing kabupaten kami buatkan grup masing-masing. Nah, grup kabupaten ini, itu namanya DPD. Ya. Kemudian kami bikin lagi, itu kecamatan. Oh, PAC, kami bikin grup masing-masing. Sehingga semua ketua grupnya berada di grup induk DPW Dusana Anies Riau. Informasi yang ada di grup ini disampaikan. Saya bilang kepada ketua-ketua masing DPD dan PAC supaya jangan bosan menyampaikan. Kalau sekali berita akan tak singgah. Karena orang kita ini tahulah orang Minang kan. Orang Minang, memang Dusana Anies ini didirikan dan didengar seorang Minang, tapi bukan kaku pada orang Minang. Semua saja boleh masuk. Ibaratnya Dusana ini sebuah wadah mempersatukan. Ibarat makan nih talam nih Pak, onde-onde bisa masuk ya, lape bisa, ya kan, salah lawak preman boleh, apa aja godok pun boleh, dengan tujuan satu-satu adalah halal. Begitu juga Batak boleh masuk, Melayu boleh, Jawa boleh masuk ke dalam Dusana Anies dengan satu tujuan adalah Anies 2024 presiden kita. Nah, kalau dari menurut Bapak tadi itu tuh apa sih yang membuat daerah Lancang Kuning itu Riau ini begitu gegap gempita tuh sama Anies itu? Tentu ketua ini benar-benar kalau saya lihat orasinya itu atau pemaparan itu kepada anggotanya, saya lihat semangatnya luar biasa itu. Diawali kepedean dari kita sendiri Pak. Pertama sebagai kita diamanahkan sebagai ketua, juga tidak lupa arahan dan support dari ketum kita Bapak Jenderal Suprawadi Dahlan. Dia selalu komunikasi dengan saya, kirim informasi berita, semangat ketua. Itu lebih dari segalanya. Dan bisa kita nilai dengan jadi uang. support dari pusat itu sangat itu ya, sangat mendorong gitu ya. Jadi Ibarat apa, ayam kami punya induk lah gitu kan. Jadi itulah saya gelorakan ke bawah. Apalagi kita bangga ketua umum kita seorang jenderal kan, dibekap oleh Pak Herman Dantes yang piawai di lapangan. Betul. Tak terlupa lagi arahan dari yang kita banggakan Laude Basir dan Bapak Ilham Pisang, Abizar Rahman, itu menyupport saya semua. Berarti komunikasi berlanjut terus ya Pak? Berlanjut. Jadi ada perhatian dari pusat, Ya. ada dorongan semangat gitu, sehingga yang di daerah pun juga lebih luar biasa gitu ya. Pertama lagi kami kan di badan pengurusan itu kan ada humas. Kita bukan bertumpu kepada humas saja. Saya parankan kepada pengurus dan anggota di sana, Anda berhak semuanya menjadi humas. Sampaikan berita ini. Di mana aja berita, di ada kesempatan, di mana aja Anda berkumpul, kabarkan, cari celah bagaimana kita bisa menyampaikan masukan cerita kita tentang Anies. Dari tak kenal menjadi kenal, dari kenal menjadi tahu, jadi tahu menjadi cinta. Cintanya mengantarkan dia bisa hadir deklarasi. Dan cinta ini juga nanti yang menggerek dia ke TPS nanti. Maka dari itu saya sampaikan, kita orang Minang ini kan ibaratnya kalau pakua sambelin yang nah kampuang lenggang lengokan di bawah anak kasar masuk. Anak di pangku kemana kediri yang orang kampung di Patenggang, Tenggang Nagari Jan Minaso. Maka itu Dhamma Dusana harus kita jaga. Tapi kemarin yang paling gini Pak ya, ini Dusana Anies bisa mengundang Anies makan bersama, itu luar biasa sekali. Padahal tadi tuh pikir-pikir yang lain gitu ya, apakah kita ini relawati, kira-kira bisa Anies datang nggak? Tapi dibuktikan oleh Dusana Anies di Riau ini tadi bisa seperti itu. Jadi ketua sangat bangga gitu, waduh luar biasa gitu. Jadi kita juga yang tadinya yang mungkin kurang semangat seperti itu tuh, waduh membawa energi yang lain luar biasa gitu. Apalagi kita lihat kegembiraan keceriaan di lapangan tuh seperti Bapak kita nggak pernah lelah ya. Saja coba datang 2 kali sudah lelah gitu. Nah kesana kesini timnya ada semua gitu. Bisa ketemu juga keceriaan hubungannya humanis juga gitu kan. Itu mungkin ada nggak Pak kiat-kiat rahasianya itu tadi? Rahasianya antara ketua dengan pengurus selalu berkomunikasi. Kebanyakan ketua nampaknya kan sering tidak memberi informasi. Kita komunikasi kepada semua pengurus, hari ini kita di sini, hari besoknya, sehingga jadwal perjalanan kita share ke grup berulang-ulang.
Jadi informasi selalu dibagi gitu dibagi. ya? Jadi sehingga kawan itu yang mengatakan posisi acara ini terdekat Madi, dia hadir di sana. Yang terdekat di sini hadir. Tapi tuti kumpul, momen yang perlu tak boleh ditinggalkan adalah waktu rapat umum. Semuanya harus hadir. Jadi saya mengambil momen karena siang acara padat, sore sudah rapat umum, malamnya Anies pasti capek dan lapar, kami sodorkan kita makan bersama. Alhamdulillah, ibaratnya gayung bersambut, Iya. Anies setuju, luar biasa momen Nah, ini itu bisa kita dapatkan. baru relawan yang didatangkan itu kayaknya baru ini ya di sana Anies Riau gitu. Iyalah. Tadinya kita nggak mungkin lah Bapak Anies datang pada relawan nanti karena ini, tapi itu dibuktikan oleh DPW Riau ini, itu makanya kami sangat luar biasa gitu. Waktu penyambutan saya sampaikan sama Anies, pas saya salaman, Bapak Anies, Pak Presiden, saya bilang langsung aja Presiden kan. Nah, soalnya doa ini kan itu akan menjadi sebuah catatan bagi yang di atas kan. Mulut siapa nanti tidak tahu kita. Kita bilang aja Presiden mudah Allah ridhoi kan gitu. Saya sampaikan kepada Pak Anies, saya Ketua Dunsana Anies, DPW Riau. Ketua Umum kami Jenderal Sukrawadi Dalan. Tadi dia bersama saya di Padang di Sumbar katanya. Saya sampaikan di Jawa. Udah ngomong gitu ya? Iya. Oh iya benar. Dia mau dikawal gitu sama Pak Ketum kita. Terus yang kedua juga Pak, ini kan ada juga nih beberapa dari relawan juga mengatakan melihat Pak Anies kelelahan, kadang-kadang juga karena dia humanis banget dengan masyarakat. Ada nggak kekhawatiran Pak? Ada Pak. Karena beliau ini kan sangat dekat dengan rakyat, tapi kita nggak tahu juga masyarakat itu. Kemarin juga waktu dia dipanggil KPK, pas keluar KPK di kerumun wartawan tidak ada berjarak. Langsung saya beri saran kepada DPP dan juga langsung saya saya chat itu Pak Laude, kalau bisa adakan pengawalan yang dekat kepada Pak Anies. So kita tahu sebanyak yang senang, banyak sedikit aja juga yang tidak suka. Kan ibaratnya penyusup penyusup. Kita tak tahu kan, kepala sama hitam pikiran beda-beda. Maka itu kami buktikan di Pekanbaru, Anies dikawal lebih 2.000 pengawalnya. 2.000 pengawal. Itu saya lihat juga dari Pemuda Pancasila ya? Pemuda Pancasila ada 800. Dari Brigade 08 300. Dari Nasdem 900. Bahkan kami semuanya di Dunsana Anies itu pasukannya adalah Brigade 08. Ini kan kedepannya masih ada 1 tahun lagi nih Pak, ini kan Anies sedang berjalan nih masih ke seluruh provinsi yang ada gitu ya. Ini kira-kira langkah-langkah ke depan yang mungkin yang lebih sangat sangat relevan untuk diambil dari Dunsana Anies ini apa kira Pak? Kalau saya menanamkan di sini, tentu saya akan membenah Riau. Saya selalu menanamkan bagaimana ke depan kalau kita lalai, kalau kita tidak salah menempatkan untuk ke depan siapa pemimpin bangsa ini, percayalah kita akan jadi penonton. Karena kita pandang siapa yang baik, semuanya calon baik. Tapi saat ini bangsa ini membutuhkan yang terbaik. Yang terbaik itu di mata kita adalah Anies. Jadi perlahan kita berjuang di sini, walaupun kita berada hanya di skop Riau, setidak-tidaknya Tuhan mencatat kita berada di pihak yang baik. Itulah semangat itu saya korbankan kepada kawan-kawan. Silakan hari ini Anda jadi pejuang. Silakan hari ini jadi pahlawan untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Walaupun hanya kecil, tapi bermakna untuk kemaslahatan bangsa. Itu yang saya sampaikan. Tinggal masyarakat itu menjadi simpatik, menjadi sayang, apalagi dengan tampilan Anies sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Tapi begini Pak, saya kan baru kali ini ketemu dengan Bapak ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Saya masuk ke pasar-pasar, saya masuk ke rakyat biasa, terus saya tanya dengan namanya Bapak gini. Ternyata masyarakat sini kenal dengan Bapak semua. Oh Bapak gitu, kami kenal, tapi itu kenal katanya. Jadi malahan saya juga kadang-kadang saya mau telepon nggak enak, beliau sibuk gitu. Jadi saya minta, tahu nggak alamatnya sini? Tahu di situ-situ katanya. Jadi saya sampai ke Rumbai, saya sampai ke Perawang, saya sampai pasar-pasar yang kecil itu. Jadi orang sangat mengenal Bapak itu gitu. Katanya ya juga ketuanya di sini gitu. Terus saya tanya juga bagaimana tentang Anies, tapi di sini maka saya katakan ini mungkin kebijakan dari ketua sini atau informasi yang diberikan masyarakat itu kayaknya sampai gitu. Jadi situ belum saya tanya, mereka ada nyodok Anies katanya. Nah pas kebetulan saya pakai baju Anies, Pak mana bajunya katanya. Saya bilang nanti gitu ayah ngatur deh. Jadi dia saya bangga dengan Bapak tuh, masyarakat sini banyak kenal dengan Bapak. Jadi merasa nggak sulit lagi untuk berkomunikasi dengan mereka ya Pak ya.
Insya Allah. Mungkin ada kiat-kiat lain Pak yang mungkin Bapak ingin sampaikan di bagian closing ini untuk kedepannya, baik untuk wilayah Riau khususnya dan untuk busana Anies yang lain di provinsi yang lain, yang mungkin bisa memberikan contoh atau motivasi lah gitu Pak. Cuma begini, saya mengimbau kepada sahabat semua, perjuangan itu diawali sebuah niat. Niat dilandasi oleh sebuah kerelaan. Kita tidak mencapai apa tujuan nanti. Mau apa cuma cita-cita kita mengharapkan untuk mengantarkan putra terbaik bangsa Anies. Karena ini saya rasa sudah pilihan yang tepat bagi kita. Jadi kalau perjuangan itu diawali dengan sebuah niat, ikhlas, dengan sebuah kerelaan, sehingga lelah itu tidak ada Pak. Merasa hitung-hitungan rugi laba itu tak ada lagi. Dan juga Tuhan tidak sia-sia akan membalas pengorbanan kita dari segala sisi dan segala penjuru. Mudah-mudahan hal ini dengan ada sebuah nawaitu kita untuk mengantarkan Anies ini, banyak jalan yang dilapangkan oleh Allah. Saya yakin Pak Riza, Anies ini saya tengok sudah kehendak Allah. Sudah kehendak Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ini hampir semua Pak, kalau DKI sudah mengakui, Banten sudah mengakui, dan Sumatera mungkin kurang informasi Pak. Sumatera Barat ya. Kalau Aceh ada juga gitu. Walaupun ada ganjalan tipis itu biasa saja. Yang kedua juga apa ya yang kita katakan Anies itu kan selalu bicara Pak, kalau ditanya gitu dia nggak memberikan janji ya Pak ya. Saya lihat statement dia, tapi ada satu dari Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah kalau gitu ditafsirkannya apa tuh Pak? Taksirnya saya rasa Anies muncul pada momen yang tepat. Saat keadilan mulai tidak merata, saat kesosialan mulai senjang, di saat itulah Anies menggaungkan keadilan sosial. Selama ini keadilan itu rasanya jauh, hanya dimiliki oleh sekelompok orang. Maka dari itu Anies menyampaikan itu, karena juga Anies membuktikan dalam kinerja. Maka Anies tidak pernah berjanji, tapi kalau kita tengok Anies bukan berjanji, tapi dia memberi bukti. Jadi dia tidak beri pernyataan, tapi kenyataan nanti akan sejarah yang gitu ya Pak ya. Yang kedua juga itu apa namanya, setiap yang dijawabnya Anies tadi itu di sini saya lihat Anies adalah pemimpin perubahan nih. Maksudnya apa nih? Maksudnya perubahan Pak, dahulu mungkin kalau kita tengok ya, ada yang trendy dengan kata oligarki, kepentingan sekelompok penguasa. Anies mencairkan itu, karena semua kita punya hak, kita punya kemauan, keinginan yang sama untuk kesejahteraan bangsa, tidak memeratakan muncul. Tujuan Anies ini saya tengok sangat tulus. Tapi yang namanya perjuangan Pak. Iya benar-benar. Yang saya lihat juga dari dia nggak banyak bicara tentang janji-janji, karena dia mau janji dia kan. Tapi kalau dilihat dari itu Pak, seorang sosok calon pemimpin, kayaknya dia tidak belajar lagi, tapi dia sudah mahir kayaknya. Kemarin waktu di Babu Salam itu kan ada dikasih para tokoh ulama itu. Satu orangnya beriman, yang kedua orangnya berilmu, yang ketiga juga beramal, yang keempat berkala mulia. Jadi gitu para ulama di situ, tokoh itu mengalami itu. Jadi Anies merasa malu, jadi ada 3 janji lah yang mau dilakukan. Tadi 4 Pak bilang kan, ada paketnya satu lagi, ada lagi biar gini, biar ganteng Pak. Ganteng ya. Wah ibu-ibu pada kesilap semua. Kita aja laki-laki cemburu aja Pak. Jadi Pak bilang berilmu, beragama, berwawasan, beriman, satu lagi ganteng juga. Sehingga jadi gini dia, maka muncullah paket lengkap pada Anies ini. Tapi kalau kita lihat juga kan, untuk pencerahan kepada masyarakat itu Pak kan, pertama rekam jejaknya gitu kan. Yang kedua juga dia punya ide penggagasan atau tidak. Yang keempat juga secara personal kayaknya lancar-lancar gitu Pak ya. Jadi ketika kita memilih pemimpin itu kan persyaratan itu kayaknya untuk dunia internasional oke gitu Pak ya. Dan beberapa banyak yang kita lihat gitu Pak ya. Dan juga saya nyampaikan kepada sahabat rekan saya di Riau ini Pak ya, supaya tetap berjuang, lanjutkan semampu kita, paling tidak kita mulai dari keluarga sendiri. Kalau kita mau lebih luas, sampaikan di mana saja. Ganjalan pasti ada Pak, rintangan pasti ada. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menghadapi rintangan ini. Kalau kapan perlu
kita memberi pengetahuan pengalaman orang yang tidak tahu Anies menjadi tahu Anies. Iya, iya. Orang yang tak suka Anies menjadi suka Anies. Iya, iya. Karena dengan bahasa yang santun kita jadikan diri kita ini duplikat Anies. Iya, betul. Tampilan yang lembut, Iya. bawaan yang santun, Humanis. yang humanis, Humanis. yang juga dibawakan dengan religius, dengan benar. sebuah agama. Karena kita tahu Iya. orang kalau tersinggung dia akan menjarak, Iya. tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Itulah Anies. Hati yang berkata ya. Hati. Oke, mantap nih statementnya dari Bapak Ketua DPW Dosana Anies Riau ini ya. Sebenarnya bincang-bincang ini asik aja ini. Tapi mungkin juga ada kesibukan, tapi ada beberapa poin kita dapat di sini. Mudah-mudahan perjuangan Dosana Anies dan DPW Riau ini di bawah pimpinan Pak Azhar ini berjalan lancar dan sukses. Yang juga mungkin kita Dosana Anies yang lainnya bisa belajar dari beliau. Dan kita tetap semu rasa gitu ya. Yang jadi kita berdoa ke depan untuk dalam mimpi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memelihara, melindungi dan membuktikan nanti ya Pak ya. Iya. Mungkin itu terima kasih atas Ya, waktunya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan selalu optimis Ya. dan semangat karena Bapak bukan asing lagi karena dari naik sampai ke atas semuanya. Jadi kalau saya datang sini orang yang baru datang ini kagum juga gitu. Oke Pak, makasih banyak Pak atas waktunya. Juga Pak sampaikan bahwa tersilap kata telah bahasa saya Zaidir Al-Baiza sebagai ketua dari Dosana Anies. Minta maaf. Sama-sama Bapak. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Allah ridai juga dan Allah dan juga yang mendengar Iya. bisa mengambil hikmahnya Pak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Zaidir yang Ketua DPW Dosana Anies Riau. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil pelajaran dari beliau dan untuk motivasi khususnya di Dosana Anies dan simpul-simpul relawan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.